Untuk belajar solder, kita akan memakai paket pembelian yang isinya adalah lampu berjalan. Dan di dalamnya kita akan lihat ada apa aja nih. Satu adalah resistor, kemudian lampu LED, IC 4017, IC NE55, 2 soket, dan juga konektor kabel. Kemudian untuk alat yang kita butuhkan adalah tang potong, timah solder, pasta solder, dan juga solder itu sendiri. Oke, tanpa berlama-lama kita akan mulai merakit komponen yang sudah kita punya. Kita mulai dari bagian yang paling mudah, yaitu menyolder soket. Perhatikan pada soket ada cowakan, dan memasangnya kamu tinggal cocokkan dengan yang cowakan yang ada di panel. Kemudian colokkan, itu juga dengan soket yang satunya yang lebih pendek. Perhatikan cowakan yang petunjuk pada panel. Setelah komponen terpasang, kamu bisa mengoleskan pasta solder pada kaki-kaki soket yang sudah dipasang. Kamu juga bisa menggunakan bantuan tusuk gigi untuk alat bantu pengolesannya supaya tidak tercacar kemana-mana. Setiap melakukan penyolderan, pastikan ujung solder kamu bersih ya. Dan kita bisa lihat bahwa timah menempel dengan baik dengan bantuan pasta solder. Setelah selesai dengan soket, kita melanjutkan dengan memasang resistor. Perhatikan angka resistor karena terdapat dua ukuran, yaitu 1K dan 2K. Sebenarnya yang paling baik adalah memasang resistor terlebih dahulu, baru kemudian melanjutkan ke soket agar resistor dapat lebih rapat kita pasang di papan tersebut. Saat menyolder resistor, pastikan kaki-kakinya rapat sehingga semua komponen akan tersusun secara rapi. Setelah kaki resistor disolder dan sudah rapi, kemudian kamu bisa memotongnya dengan tang potong tersebut. Pastikan tidak ada yang menonjol atau sisa kaki yang menempel di bagian papan tersebut. Kita pasang si elko. Ini masih ada dua, ini yang 10K ya, yang 10K dengan 2K2, berarti kalau 2K2 itu yang warnanya sama. Ini merah-merah kan, ini ringnya merah-merah kan, ring merah itu 2, kalau 10 seharusnya abu. Ini ringnya merah-merah berarti 22 kan ya, berarti karena cuma ada satu nggak usah dicari belakangnya. Kalau ini 10K ya, kalau 10 itu berarti depan satu coklat. Bawah. Ini yang warna coklat, ini 10K. Coklat merah hitam. Selanjutnya kita akan memasang elko atau elektrolit kondensor. Apa fungsi elko? Elko adalah penyimpan arus listrik searah DC.
Di bagian elko tersebut ada garis putih, dan garis putih itu menandakan negatif, sehingga kamu tinggal mengikuti petunjuk di papan kaki mana yang positif dan negatifnya. Kemudian di sini kita akan memasang trim pot yang gunanya adalah mengatur kecepatan cahaya yang bergerak pada LED yang selanjutnya akan kita pasang. Untuk LED kita dapat melihat dari bagian kakinya. Yang panjang adalah positif atau anoda, dan yang pendek adalah negatif atau katoda. Sehingga kita tidak akan terbalik memasangnya karena sudah ada petunjuk di papan PCB yang kita punya. Kemudian hanya tinggal menyesuaikan positif dan negatifnya di bagian papan tersebut. Dan semua lampu yang ada tinggal mengikuti petunjuk tersebut. Setelah selesai dengan lampu LED, kemudian kita memasang konektor kabel. Kemudian kita melanjutkan dengan penyolderan IC. IC ini akan diletakkan di atas soket. Perhatikan colokan yang ada di IC tersebut dan sesuaikan seperti pada pemasangan soket pertama kali, yaitu ada bagian yang colak atau berbentuk bulat terpotong, dan kamu tinggal mengikutinya saja agar positif dan negatifnya tidak terbalik. Perhatikan pemasangan IC harus rapat ke soketnya ya, seperti di gambar. Kemudian IC NE55 juga dipasang di bagian soket yang di bagian lebih pendek. Juga perhatikan colokannya ya teman-teman, agar tidak terjadi korsleting kabel. Jika semua IC sudah terpasang, sekarang saatnya kita menyambungkan kabel. Kamu bisa pakai kabel bekas USB, minimal yang memiliki dua kabel untuk memasukkan sisi positif dan negatif. Biasanya negatif adalah merah dan positif adalah putih. Kamu bisa menyesuaikan dengan petunjuk yang ada di konektor tersebut. Jika tertulis VCC, artinya itu adalah bagian positif, dan yang satunya adalah negatif. Untuk menyalakan rangkaian ini, kamu butuh 3-5 volt sesuai dengan petunjuk yang ada pada kertasnya. Kamu bisa menggunakan adaptor ataupun kabel USB yang dicolok ke power bank ataupun langsung ke steker listrik. Dan saatnya kita mencoba. Kenapa bisa dengan power bank? Karena rata-rata power bank itu mengeluarkan daya sebesar 5 volt. Dan hore, akhirnya berhasil. Lampu berjalan kita sudah bekerja. Dan di sini kamu juga bisa setting kecepatan lampunya berjalan lah ya, bisa dibilang. Kamu tinggal menggunakan saja obeng yang disesuaikan kepalanya dengan trim pot yang ada di situ, dan kamu bisa memutar-mutarnya, bisa lebih cepat atau lebih lambat. Itu tinggal dilihat saja, dan
seperti dilihat di layar, kecepatannya segera naik atau bisa juga dilambatin. Ini bisa ditaruh di kamar, bisa ditaruh di ruang tamu, atau sekedar ya buat hiasan aja gitu. Untuk kamu semua yang ingin belajar solder, nanti linknya kita akan taruh bawah dan kamu bisa akses si paket-paket ini untuk belajar nyolder ya teman-teman gitu juga. Untuk alat-alat yang lain juga kita akan coba taruh di link deskripsi di YouTube kita. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam makers. Bye bye.